John, balik lagi di Cerita Sore, tempat di mana setiap sore menjadi waktu yang terbaik untuk kita dengerin kisah nyata, berita hangat, dan juga yang penuh makna. Jadi John, aku mau ngebahas berita yang sudah lama banget, di mana pada saat itu ramai di Indonesia, yaitu kasus pembunuhan berantai yang dilakukan oleh Rio Martil. Di mana Rio ini melakukan aksinya untuk perampokan kendaraan dan juga melakukan aksi pembunuhan yang sangat brutal. Dan John, sebelum aku ngebahas lebih dalam lagi, aku mau disclaimer dulu kalau video ini dibuat bukan bermaksud untuk merendahkan atau menjatuhkan pihak manapun, karena video ini dibuat sebagai bentuk edukasi dan juga pembelajaran bersama, di mana setiap peristiwa ada pelajaran yang dapat kita ambil. Dan mari kita bahas di Cerita Sore. John, subscribe dulu John. Let's go. Jadi John, ada kasus di tahun 2000-an, dan kasus ini sempat viral di Indonesia. Mungkin ada di antara kalian yang sudah tahu berita ini, karena kasus pembunuhan ini sangat-sangat brutal banget, di mana si pelaku melakukan aksinya menggunakan alat yaitu palu atau martil, dan pelakunya adalah Rio Martil. Nah John, nanti aku jelasin sosok Rio ini siapa dan kenapa dia dijuluki Rio Martil, dan mari kita bahas di Cerita Sore. Antonius Rio Alex Bulo, atau lebih dikenal dengan sebutan Rio Martil. Ia lahir tahun 1975, Sleman, Yogyakarta, di mana Rio sejak kecil adalah anak yang nakal dan dia selalu membuat onar kepada masyarakat di daerahnya. Dan karena Rio ini dikenal nakal, sampai-sampai orang tua dari si Rio ini memindahkan Rio dari Yogyakarta ke Jakarta, di mana Rio dititipkan kepada sang kakak sulungnya yang berumur selisih kurang lebih 12 tahun. Ayahnya berharap Rio akan menjadi anak yang lebih baik jika hidup dengan kakak sulungnya. Namun di Jakarta, Rio malah semakin tidak terkendali dan semakin amat nakal. Setelah ayahnya tidak mau lagi untuk mengakui si Rio sebagai anaknya, dikarenakan Rio menolak untuk pindah agama mengikuti agama sang ayah. Dan Rio kemudian banyak bergaul dengan preman di Jakarta, dan dari sinilah Rio mulai kerap untuk bolos sekolah dan kemudian mengenal alkohol dan ganja sebagai teman kesehariannya. Dan Rio seringkali melakukan aksi kekerasan dan kejahatan yang sudah menjadikan kebiasaan bagi si Rio ini. Dan dari sinilah John, Rio mulai mengenal akan kekerasan kejahatan, dimana dari sinilah yang akan menjadikan sisi kebrutalan bagi kehidupan si Rio. Dan semenjak Rio beranjak dewasa pun, Rio menghidupi diri dengan berjualan surat-surat kendaraan palsu. Jadi Rio ini sudah lama banget John berkecimpung di dunia yang gelap ini, yang membuat Rio ini sudah tidak mempunyai rasa ketakutan. Dan di saat Rio sudah menikah pun, Rio masih tidak bisa berubah untuk menjadi yang lebih baik. Malahan Rio ini mengambil tindakan yang lebih ngeri lagi nih John, di mana ia berganti profesi sebagai pencuri mobil. Dan Rio ini bisa dengan mudah menggasak 3 mobil dalam waktu 3 hari. Nah, jadi Rio ini sudah amat pro banget nih John untuk melakukan aksinya ini, sampai Rio ini dengan gampangnya melakukan pencurian mobil dalam kurun waktu 3 hari. Dan si Rio ini mengatakan kepada istrinya bahwa Rio ini bekerja di Jakarta, di mana dia mengaku menjadi pedagang pakaian di Jakarta. Jadi dia tipu muslihat gitu kepada istrinya, biar tidak tahu ya John. Jadi dia melakukan aksi tipu muslihat lah kepada istrinya, supaya istrinya nggak tahu kalau dia sebenarnya melakukan kerjaan yang tidak halal ini.
Dan Rio ini pun sempat dipenjara karena telah melarikan mobil curiannya, juga penadah barang curiannya. Nah, jadi Rio ini sebenarnya sudah pernah nih John ditangkap polisi. Namun setelah Rio bebas dari sel tahanan, bukannya Rio insaf ya, malahan Rio tidak mempunyai rasa kapok dengan hal yang sudah ia alami di sel tahanan. Dan selang beberapa hari Rio ini bebas di penjara, ia kembali ke profesi lamanya sebagai pencuri mobil. Ini Rio lakukan karena Rio sudah merasa kadung menerima persedak dari penadah. Jadi Rio ini udah nggak bisa lagi John untuk berubah. Dan dari sinilah bedanya Rio sudah tidak lagi beroperasi di Jakarta karena nama Rio sudah tercemar di mana-mana sebagai pencuri, dan akhirnya Rio ini hidup dengan berpindah-pindah di mana ia lakukan untuk mencuri mobil. Dan Rio ini pun mengganti dengan modus operandi. Nah, jadi aku mau jelasin dulu nih John, apa itu operandi biar kalian tahu. Jadi operandi itu pola atau metode operasi khas yang digunakan oleh individu atau kelompok ya John, terutama bagi penjahat untuk melakukan suatu tindakan dalam konteks kriminal. Modus operandi mencakup teknik, alat, dan cara yang digunakan si pelaku saat melakukan kejahatan sehingga dapat dilakukan untuk mengidentifikasi pelaku yang sama. Kurang lebihnya seperti itu ya John. Kita balik lagi ke Rio ini. Dan Rio ini membekali diri dengan martil. Udah ya John, udah paham kan dari sini kenapa Rio ini dikenal sebagai Rio Martil? Karena kejahatan yang Rio lakukan kali ini dengan bantuan menggunakan alat yaitu martil. Dimana itu untuk menghabisi nyawa si target atau korban jika diperlukan. Dan awalnya Rio ini membawa satu ya buat martil aja nih John. Namun Rio ini berpikir kembali dan kemudian menjadi 2 buah martil sebagai senjata untuk mencuri mobil. Karena menurut Rio kalau cuma satu bakalan lama ya John, sehingga Rio membawa 2 buah martil untuk mempercepat aksinya tersebut. Wah, gila banget sih John ini sumpah. Udah bener-bener niat banget gitu ya kan, untuk ngabisin nyawa seseorang tanpa mikir 2 kali. Dan sasaran utama dari kejahatan Rio adalah pengusaha rental mobil, di mana antara 1997 hingga 2001 Rio diketahui membunuh setidaknya 4 orang, 3 korban tewas diketok martil dalam 2 peristiwa perlainan di Bandung dan Semarang. Rio telah membunuh pemilik atau pengelola rental mobil, di mana ia memakai martil sebagai senjata atau alat untuk menghabisi korban secara keji dan sangat brutal. Namun karena ada satu korban yang selamat dari aksi brutalnya si Rio ini, yang seorang korban di Yogyakarta, dan bagaimanapun dapat menyelamatkan diri, dan Rio takut perbuatannya itu terbongkar, hingga kemudian Rio beralih atau pindah tempat ke Purwokerto. Dan pada hari Jumat tanggal 12 Januari 2001, Rio menghabisi JJ Suraji di kamar nomor 135 Hotel Rosenda, Baturaden, Purwokerto. Ia mengincar mobil Timor milik pengusaha rental sekaligus seorang pengacara. Jadi Rio ini masuk di dalam kamar hotel dan tanpa basa-basi, Rio ini langsung melakukan aksinya, di mana Rio memukul korban menggunakan martil hingga wajah si korban benar-benar hancur dan meninggal dunia. Ini benar-benar keji banget John yang dilakukan oleh si Rio Martil ini. Ini udah kayak psikopat banget, sumpah. Dan Rio Martil ini sudah nggak ada lagi belas kasihan dalam diri si Rio Martil ini ya John. Benar-benar keji banget. Dan setelah Rio menghabisi nyawa si korban, Rio keluar dari kamar hotel dan Rio sempat dicegah oleh pegawai hotel, di mana pegawai hotel tersebut curiga akan yang dilakukan
si Rio Martil ini. Dan setelah pegawai hotel tersebut mengecek kondisi kamar, dan si korban ternyata benar saja banyak bercak darah yang berceceran di dinding maupun di langit-langit, di mana mayat dari JJ sudah ditutupi selimut oleh Rio Martil ini. Ini udah benar-benar keji banget sumpah John. Dan saat Rio ini hendak untuk kabur, untungnya ada satpam dari hotel tersebut yang mencoba untuk mencegah si Rio, dan Rio akhirnya ditangkap lalu diserahkan ke polisi Purwokerto. Dan pada hari Senin tanggal 14 Mei 2001, PN Purwokerto menjatuhkan hukuman mati kepada si Rio. Dalam persidangan inilah aksi kejahatan si Rio terbongkar dan mulailah ia dikenali sebagai Rio Martil. Dan dilansir dari laporan Kompas Minggu 3 Juni 2001, Rio menyatakan menyesal dan bertekad untuk bertobat. Dan Rio mengatakan seperti ini kurang lebih, "Saya bersyukur karena tidak mati pada saat sedang melakukan kejahatan, akan tetapi mati dalam hukuman." Dan selama menunggu eksekusi, Rio mula-mula mendekam di LP Kedung Pane, Semarang. Kemudian ia dipindahkan ke Nusa Kambangan pada Agustus 2004. Namun ternyata aksi Rio tak berhenti sampai di situ John. Meski telah divonis hukuman mati di pengadilan, saat di penjara di Lapas Nusa Kambangan, selama menunggu eksekusi, Rio lagi-lagi melakukan aksi pembunuhan yang kali ini menyasar rekan satu selnya, dan padahal korban kelimanya belakangan diketahui merupakan tahanan koruptor yang disebut berkawan akrab dengan Rio hingga pernah mengajarkan mengaji. Dan seperti yang diberitakan di berbagai media, Rio melakukan perbuatan keji itu lantaran merasa tersinggung atas ledekan yang dilontarkan rekan satu selnya. Hal tersebut membawa dirinya emosi untuk menghabisi nyawa korban dengan membenturkan kepala si korban ke tembok sel dan meninggal dunia. Dan menurut Profesor Agus, Rio bisa jadi memiliki penyakit mental yang membuatnya tidak memiliki rasa kemanusiaan. Kalau dari kacamata kriminologi, apa yang dilakukan Rio Martil ini sebenarnya bagian dari kesalahan masyarakat. Rio Martil ini sebenarnya adalah produk dari masyarakat yang sakit hati menurut si profesor tersebut. Ia melihat orang-orang seperti Rio Martil tersebut dapat muncul dari lingkungan masyarakat yang tidak memiliki rasa toleransi, baik toleransi terhadap sesama masyarakat, nilai-nilai keagamaan maupun keberagaman dalam masyarakat, dan ujung-ujungnya yang dikedepankan adalah ego yang bersangkutan. Kalau ego, dan menurut penjelasannya, kalau ego masih diterima oleh masyarakat bahwa orang ini keras kepala, egois mementingkan diri sendiri, tapi kalau super ego ini sangat bahaya karena larinya akan menjadi orang yang tidak punya hati nurani, tidak melihat hukum itu sendiri sebagai pedoman atau norma yang dipandang sebagai kesepakatan bersama dalam bermasyarakat. Dan kasus-kasus pembunuhan berantai seperti Rio Martil ini disampaikan oleh Profesor Agus tidak memiliki pendekatan atau penanganan khusus dalam kasus Rio Martil sendiri. Tetap ditangani atau diproses sesuai kaidah dalam KUHP dalam proses hukum yang berlangsung. Rio dikabarkan mencoba berbagai upaya untuk mencegah agar eksekusi hukuman mati bisa dibatalkan atau diubah hukuman yang lebih ringan. Dan penasihat hukumnya kala itu telah menempuh banding permohonan peninjauan kembali, bahkan sampai memohon garasi kepada Presiden. Naas seluruh upaya yang dilakukan begitu saja kandas. Kisah Rio Martil berakhir dengan eksekusi hukuman mati berlangsung di Karangtengah, Banyumas. Melalui penasihat hukumnya, Rio meminta maaf kepada seluruh keluarga korban, dan mungkin keinginan Rio untuk membunuh itu hanyalah 30%, tapi yang melatar belakangi dia melakukan pembunuhan sadis itu adalah penyakitnya yang 70% tersebut. Orang-orang seperti Rio seharusnya disembuhkan dulu secara psikologis saat menjalani hukuman. Dan segala prosedur hukum sudah dicoba untuk mencegah eksekusi dari si Rio, sedari banding hingga upaya memohon gerasi dan peninjauan kembali, namun semuanya kandas begitu saja. Ya karena sudah tidak ada toleransi lagi ya kan John. Si Rio ini udah membabi buta ya kan, dan Rio ini sudah
sepertinya sudah tidak bisa lagi untuk disembuhin ya kan. Dan pada hari Jumat tanggal 8 Agustus 2008 dini hari, hari pelaksanaan upacara pembuka Olimpiade Musim Panas 2008, Rio Martil menjalani hukuman matinya di Karangtengah, Cilongok, Banyumas, dan jasadnya dimakamkan di TPU Sipoh di Kejawar, Banyumas. Dan semua keluarga dari Rio Martil ini dan juga pengacara dari si Rio Martil ini, yaitu Pranoto Rio, meminta maaf kepada semua keluarga para korban. Dan seperti itulah kisah dari Rio Martil tersebut, dan ini bisa menjadikan pelajaran buat kita ya John, untuk harus berpikir dulu untuk mengambil tindakan. Dan itulah cerita sore kali ini John, ya cukup ngeri gitu kan, ada kasus seperti ini di masa lalu, dimana kasus ini pernah viral banget. Dan segitu dulu John cerita sore kali ini, semoga ada pembelajaran yang dapat kita ambil dari kasus ya, Rio Martil ini. Dan sampai jumpa di video berikutnya di cerita sore.